Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Nah, jadi untuk konten kali ini saya ada beberapa bulan lalu pesan Vios Limo yang 2014 Gen 3, tapi warnanya saya minta request warna biru candy. Nah, akhirnya udah jadi nih, kurang lebih 1,5 bulan udah jadi, dan platnya juga sudah hitam. Dapatnya pajaknya panjang, alhamdulillah. Dan mobil ini proyekan saya sendiri, RC Vios Limo. Jadi mobilnya benar-benar masih standar. Nah, akan kita lakuin apa untuk mobil ini? Pokoknya teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira modifikasi kita mau bikin apa, karena saya juga masih bingung nih. Konsep yang pas untuk si biru candy ini konsep seperti apa. Jadi butuh inspirasi dari teman-teman nih, kira-kira kita bikin apa, dan nantinya akan saya pakai sendiri. Tapi kalau teman-teman mau, minat, bolehlah. Nanti tinggal telepon saya, nanti kita diskusikan berapa kira-kira budget yang akan saya taruh di kendaraan ini. Harga kendaraan ini 2014 80 juta rupiah, request warna ya, tapi belum dimodifikasi, benar-benar masih standar. Tapi sudah termasuk tune up total, kaki-kaki, oli baru, filter oli baru, sampai dengan finishing. Nah, ini saya sendiri akan mau garap kendaraan ini dari segi velg, dari mungkin konsep body kit, sampai dengan ke interior eksterior, semua kita akan modifikasi. Kayak bakalan seru konten ini. Dan untuk warnanya ini memang saya suka banget. Kalau dilihat dari tampak bagian depan sepertinya biru ya, memang biru. Tapi kalau agak sedikit nyamping, agak keunguan. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa lihat di kamera, dan nanti akan saya perlihatkan lebih jelas warnanya seperti apa. Pokoknya stay tune terus di channel RC Vios Limo. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasi yang muncul di handphone teman-teman. Ini dia, kita kupas tuntas mobil standar si biru candy. Nah ya, jadi ya, kalau untuk mobil standaran ini, untuk bagian bumper masih banget standar ya, belum ada modifikasi seperti mungkin fog lamp masih hardcover, masih tertutup ya. Terus untuk bagian konsep lampunya, di sini lampu juga masih standar, tapi masih bening banget, masih bening. Kalau untuk grillnya ini bawaan ini sudah hitam. Nah, nanti kita mainin konsep apa, karbon atau chrome. Nah, nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya. Untuk body kitnya juga pantasnya ini body kitnya pakai body kit apa. Terus untuk bagian velg nih, velg di sini masih pakai ring 14 kaleng ya, velg kaleng. Ini kalau velg seperti ini tapi kita kasih hitam juga ada cakep sebenarnya. Tapi nanti akan kita rubah, kita pakai velg berapa ringnya, sama untuk konsep velgnya seperti apa, atau model rata, OM, ataupun yang celong. Nanti kasih informasi ke saya, ditulis di kolom komentar ya. Nah, kalau untuk warna sih, kalau lihat dari sini ya, warnanya biru, benar-benar biru. Tapi kalau dilihat dari sisi samping agak keunguan, jadi dia berubah gitu, beda warnanya. Nah, sama kalau kita lihat dari list pelang atas itu biru, bawahnya biru gelap. Dan mobil ini juga belum pakai kaca film, masih standar banget. Handle, terus masih ada sen kecil di bagian fender samping. Kalau untuk bagian pelek belakang sama ring 14. Kalau ke belakang di sini stop lamp masih original semua. Bempernya juga masih ori. Jadi belum ada terpasang apa-apa ya body kitnya ya.
apa kita nanti main ceper atau normal-normal aja. Karena konsepnya sayang nih kalau modifikasinya biasa-biasa aja nih. Tuh. Nah, terlihat banget kalau kena sinar matahari dia birunya tuh. Ya, tapi ke bawahnya birunya agak candy itu. Belang, ya, biru belang. Platnya udah putih ya. Pajak baru lagi 2028 untuk platnya. Mantap. Jadi mobil standar ini kalau kita lihat baik-baik memang kualitas cat dari Bluebird tuh memang nomor 1 sih. Ya, dia catnya cat oven. Ada metalik-metaliknya. Kelihatan nggak sih, teman-teman? Jadi ada metalik-metaliknya gitu kan. Rapih. Terus untuk bagian nut-nutnya, nah memang kalau di ekstraksi ini khususnya Bluebird ya, dia nut-nutnya memang kadang suka renggang, tapi masih bisa kita maksimalin ya. Mungkin kayak seperti ini ya. Nut-nutnya tuh agak sedikit renggang, tapi kalau untuk bagian yang lainnya, pengecatan menurut saya ini cakep sih. Kalau pintu di sini nut-nutnya masih rapih banget, karetnya juga masih cakep tuh. Jadi ngecatnya itu benar-benar sampai dalam-dalam sini nih, ya, sampai ke sini-sini, sampai lis pelang samping ya. Karet balonnya juga masih cakep, jadi bawaan bener-benernya mobil standar tuh kayak gini ya. Jadi kalau kita tutup tuh dia masih, nah suaranya tuh kayak mobil baru tuh. Ya, coba kita bedain ini pintu sebelah kanan. Kalau kita coba di pintu sebelah kiri, biasanya kan kalau mobil taksi kan biasa penumpang tuh di pintu sebelah kiri ya. Dan rata-rata pintu sebelah kiri itu karet balonnya sudah kempes. Nah, ini masih cakep. Cuma ada sedikit robek di bagian bawah. Kayak gini. Ya. Cuma kalau karet-karet kaca gini murah kok dia, cuman 200.000 yang bagus. Kalau karet-karet pintunya yang sebelah kiri ini masih cakep. Kalau kita tutup sama sih, kurang lebih sama yang bagian kanan ya. Tuh. Nah, ini pintu di bagian depan. Karet-karetnya masih cakep. Pengecatannya ini sampai sini semua nih, pengecatannya itu rapih ya. Dan enaknya Bluebird itu catnya pakai oven, jadi mau dipanasin mau dihujanin dalam waktu lama dia nggak akan pudar warnanya. Nah, kalau untuk dari bagian dalam interior masih cakep ya. Nah, biasanya ekstraksi itu di sini ada kode nomor lambung kendaraan, biasanya masih kelihatan samar-samar. Ini enggak sih. Ini airbagnya masih berfungsi, masih single din. Nah, ini apa, merek Sony ya, cuman nanti kita nggak pakai ya. Oke, masih rapi banget dashboardnya, dan lis pelangnya juga masih cakep-cakep. Lis pelang kiri kanannya masih rapi, sampai dengan jok ya. Joknya bawaan kendaraan sih oke lah ya, 70%, nggak ada yang robek-robek. Untuk bagian atap juga masih bersih. Kalau ke bagian belakang, nah bagian belakang juga sama, joknya masih oke lah. Tapi kan nanti joknya akan kita rubah ya. Tapi kalau teman-teman beli standaran, joknya nih kondisi seperti ini. Tuh ya. Nah, ini dikasih contoh catnya nih dari Bluebird-nya nih, biru candy blue, tuh candy blue. Jadi untuk contoh ya, contoh teman-teman kalau mau ngecat di luar, jadi contohnya udah ada, ini kodenya udah ada juga. Jadi gampang untuk nyocokin warna. Nah, ini bagian dalam. Coba kita cek di bagian dalam mesin ya. Kita coba cek di dalam mesinnya ini, bagian mesinnya seperti apa. Nah ya, kalau untuk ke bagian mesin di sini saya lihat udah lumayan bersih ya, 60% lah. Tinggal nanti kita terakhir finishing. Terus untuk, nah ini nih, ngecatnya ini sampai dengan
list bagian dalam. Nah, terus untuk bagian sampai tempat supportnya juga tuh ya. Nah, ini kalau untuk kap mesinnya semuanya udah sampai dalam-dalam sini juga dicat. Dan ini masih lempeng banget, bukan bekas tabrak. Kalau dilihat dari sileran-sileran bagian kap mesin sini masih pres-presan pabrik ya. Tuh, masih belum keriting. Dan ini juga saya lihat nut-nutnya di sini masih ada pres-presan pabriknya. Jadi dijamin bukan bekas tabrak. Nih. Ya. Kalau untuk mesin di sini dari head atas, blok bawah juga masih belum ada siler-sileran. Masih belum turun mesin ya, tapi kalau untuk bawah kemungkinan sudah, karena sudah harus pergantian plat kopling ya. Karena kilometer di atas 100.000. Tapi ini untuk selang-selang kompresornya masih cakep, masih ngembun ya, jadi ini masih cakep banget. Engine mountingnya juga masih bagus banget ini, kayak gitu. Nah, untuk support nih, support ini masih cakep ya. Kalau kayak gini, dia kalau udah nggak bagus tuh udah agak naik, jadi satu jengkal, satu jari ini kalau kita masukin ke ini itu masuk. Nah, ini masih rapat banget, masih cakep. Sama seperti engine mounting, kalau kita masukin jari di bawah sini, jari kita masuk, nah berarti dia udah ngangkat. Tapi ini masih rapat banget, masih cakep. Kalau ini nggak termasuk ya, ini karet ini memang ada yang melembung, ada yang melepes. Jadi teman-teman harus ngeceknya tuh di bagian sini nih, masukin tangan ke sini. Kalau tangan ini masuk, jarinya udah longgar, ini udah ngangkat, udah nggak berfungsi. Jadi akan menyebabkan getar ke bagian bodi sampai dengan ke kabin. Nah, ini selang-selang radiator juga cukup harus diperhatikan ya, karena tekanan radiator itu durasinya harus 14 detik, kipas harus nyala. Kalau kipasnya mati ya, kalau kipasnya tetap mati dalam 14 detik, berarti ada penyumbatan entah di bagian radiator ataupun di selang ya. Jadi harus dicek, karena kalau diterusin akan menyebabkan dia overheat. Durasinya saat kipas nyala itu harus 14 detik, kita nanti pakai timer. Dia mati berarti bagus. Ini tempat saringan udara, aki. Oke, masih cakep. Cuma ini belum di-tune up total ya, baru datang. Jadi saya lagi ngecek-ngecek untuk project car RC Vios Limo yang pertama. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu di bagian bagasi dulu. Sekarang kita lanjut di bagian bagasi. Bagasi Vios Limo itu tengahnya pasti ada besinya. Nah, ini sudah bawaan ya. Kalau teman-teman mau lepas juga bisa, tinggal dicopotnya pakai potong pakai gerinda ya. Cuma memang kalau bagasinya ini, kalau sedan tuh cukup luas. Di bagian bawahnya ada kunci roda, ban stip ada di sini semua nih. Tuh. Jadi sedan itu ban stipnya tuh nggak kena hujan, nggak kena debu ya, jadi aman, nggak akan berkarat. Pengecatannya juga oke sampai dengan sini. Ini juga belum ada yang keriting-keriting. Sampai dengan bagasinya juga masih cakep, halus. Ya cukup untuk keluarga besar, kalau bawa-bawa barang banyak bisa nih ya. Nah, kalau ngecek list plang apa segala macam di sini nih, di bagian sini nih, karetnya juga masih cakep-cakep nih. Ini kilometernya masih 280.000 tahun 2014. 280.000. Tapi mesinnya masih cakep banget. Nah, di sini ada lampunya lah, lampu plat nomor tuh. Kita tutup lagi. Ya, kondisinya masih perfect banget. Ini belum di-tune up. Segera kita garap mobilnya. Seperti apa nanti modifikasinya, teman-teman coba tulis di kolom komentar ya. Dibikin apa? Tolong kasih imajinasi liar. Oke teman-teman ya. Dan nanti step by stepnya akan kita update terus dalam modifikasi kendaraan ini. Terima kasih sudah nonton RC Vios Limo, dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo. Ciao.